Pemirsa, kepulangan Presiden Jokowi ke tanah air usai kunjungan ke sejumlah negara ASEAN akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu banyak pihak. Pasalnya sebelum berangkat, Presiden Jokowi berjanji akan mengumumkan kepastian pelantikan Komjen Budi Gunawan usai lawatannya dari luar negeri. Sementara itu DPR masih menunggu kepastian pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri baru oleh Presiden Joko Widodo. Apabila Presiden tidak jadi melantik Budi Gunawan, maka secara etika kenegaraan seharusnya ada pemberitahuan kepada DPR. Lalu akankah Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri atau akankah ia menerima nama lain seperti yang diusulkan oleh Kompolnas? Untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan Desmond J. Mahesa, Wakil Ketua Komisi 3, dan nanti akan bergabung bersama kami Logan Siagian, anggota Kompolnas. Saya akan sapa dulu Pak Desmond. Selamat sore Pak Desmond, terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir di Studio Berita 1. Pak Desmond, bulan lalu Anda pernah mengatakan bahwa penundaan pelantikan Budi Gunawan ini bisa menjadi celah untuk DPR melakukan interpelasi. Posisi Anda masih seperti itu saat ini? Ya. Bisa menjadi celah? Bisa menjadi celah interpelasi. Oke, seberapa serius DPR akan melakukan itu? Ya, hari ini kan persoalannya adalah kepastian hukum. Ya, kepastian hukum itu sangat relevan dengan seorang kepala republik, seorang kepala kepolisian, ya, Republik Indonesia dalam konteks penggunaan anggaran. Hari ini anggaran lagi proses di DPR. Pada saat penggunaan, kalau tidak ada Kapolri, maka tidak ada di kepolisian yang akan menggunakan anggaran. Ya, Pak Wakapolri tidak bisa. Kalau Wakapolri menggunakan itu, dia akan dituduh korupsi. Yang kedua, masalahnya adalah kalau ada pencari keadilan, lembaga kepolisian melakukan kesalahan dan dia menggugat para peradilan, maka yang dirugikan adalah institusi kepolisian. Ini yang kenapa kami berpikir Pak Budi Gunawan ini harus ada kepastian. Ya, kepastian pertama adalah tentang seperti yang sebut kedua, yang pertama itu, yang kedua adalah hari ini, ya, ketidakpastian ini membuat suasana jadi serba ketidakpastian. Ini yang harus kita lihat. Nah, berkaitan dengan kemungkinan ada usul Kapolri baru, itu semakin tidak memperjelas situasi nasional hari ini. Dan itu juga sekedar informasi yang menurut saya tidak berlandas pada undang-undang kepolisian. Oke, kita kalau bicara undang-undang kepolisian memang sebenarnya tidak ada klausul yang mengatakan kalau jadi tersangka kemudian tidak boleh dilantik. Yeah. Tetapi masalahnya sekarang ini ada desakan baik dari mungkin dari masyarakat, kemudian dari sejumlah pakar hukum dan para aktivis anti korupsi yang mengatakan harusnya seseorang dengan label tersangka tidak pernah dilantik menjadi berlabel tersangka ataupun mantan tersangka nantinya tidak bisa dilantik menjadi seorang Kapolri. Itu kan maunya mereka. Mereka tidak paham undang-undang kepolisian. Ya. Mereka cuma paham undang-undang KPK. Yang dalam undang-undang KPK, seseorang yang tersangka memang harus mengundurkan diri. Dalam undang-undang kepolisian tidak. Ya. Oke. Bahwa faktanya kemudian kita mengabaikan pendapat-pendapat itu seperti apa, Pak? Kalau menurut saya inilah bicara tentang ketegasan presiden. Sebenarnya gampang saja menjabat ini menyelesaikan semua masalah seperti ini. Ya. Lantik Budi Gunawan, habis itu berhentikan. Lantik kemudian berhentikan? Usul Kapolri baru. Oke, tidak perlu menunggu persidangannya, tidak perlu menunggu statusnya. Ini kan bicara tentang seorang presiden yang punya ketegasan. Bukan terumbang-ambing situasi hari ini yang membuat tidak produktif bangsa ini. Oke, tapi kalau dari DPR membacanya ketidaktegasan presiden ini tentunya kan pasti ada latar belakangnya. Apa yang dijadikan pertimbangan oleh presiden dan kemudian resiko-resikonya menurut Anda cukup layak tidak sih kemudian untuk mengulur sepanjang ini? Kalau menurut saya inilah cerminan seorang Jokowi, ya, selalu menggantung. Agak susah kita berkomentar dengan presiden yang kayak gini. Gitu. Ini kan baru pertama kali tapi Pak kita melihat dia sebagai presiden dan kemudian dihadapkan dengan polemik yang seperti ini. Bukan berarti sudah berkali-kali sebelumnya. Gitu. Ya sebenarnya pembelajaran ini kan zaman SBY sudah ada polemik seperti ini. Ini kan bukan polemik cicak buaya. Kalau cicak buaya kan lain lagi soal. Ini bicara tentang ketegasan seorang presiden. Okay. Ya, kalau dia tegas sejak awal tidak terjadi proses ini. Ya pada saat sore hari KPK menetapkan Budi Gunawan tersangka, dia kirim surat ke DPR untuk menghentikan proses itu dengan
catatan bahwa Budi Gunawan tersangka, tidak terjadi peristiwa ini. Iya, harusnya mungkin bisa dihentikan di titik itu. DPR pun akan menghentikan. Oke. Kenapa DPR tidak menghentikan ketika berada di DPR? Tidak ada dasar hukumnya selain pada meneruskan. DPR kan punya hak untuk kemudian menyetujui atau tidak Prosedurnya menyetujui. bukan hak. Ini prosedurnya tidak ada alasan untuk menolak. Oke. Dalam rangka menjalankan Fakta undang-undang. bahwa dia sebagai tersangka tidak membuat DPR ingin menolak. Yang bisa menghentikan itu adalah surat presiden. Presiden berkirim surat ke DPR. Ya, kita tidak bisa menghentikan. Saya ingat benar sebenarnya sebelum nama Budi Gunawan muncul kemudian ditetapkan jadi tersangka, Anda termasuk salah seorang yang mengkritisi nama Budi Gunawan dengan rekening gendutnya. Tetapi kemudian Anda menyetujui itu di rapat pleno. Ya, ini kan ada dinamika yang hari ini juga kita harus jujur melihatnya. Apa yang harus kita lihat? Pada waktu itu banyak prejudis yang ada yang harus kita kritisi, misalnya Budi Gunawan pada saat Pilpres berpihak kepada Jokowi. Itu yang akan kita kritisi, rekening gendut, ya. Nah, sesudah kita pelajarin, kenapa KPK menetapkan tersangka? Ya, yang kita sangat yakin betul, ini sudah diperiksa dengan betul enggak? Karena kita ada prejudis di kita, misalnya saksi-saksi siapa yang dipanggil oleh KPK dalam kasus penetapan Budi Gunawan. Karena alat bukti, surat-surat itu bukan alat bukti, dua alat bukti. Dua alat bukti itu harus ada benda dan berkaitan dengan orang yang menyatakan itu, gitu loh. Nah, yang menyatakan itu kan manusia, saksi. Nah, kita yakin betul bahwa KPK belum memanggil saksi-saksi. Jadi kita anggap ini ada unsur politiknya. Oke, ini bukan DPR bersama-sama membela Budi Gunawan karena kemudian mungkin merasa agak-agak bagaimana dengan KPK karena seperti iya, kesan kami ini main Jokowi tidak bisa menolak permintaan Megawati. Dia pakai DPR kemungkinan menyetujui, dia pakai KPK. Pinjam tangan KPK. Pinjam tangan KPK. Jadi kita kembalikan aja ke dia. Akhirnya ya kita Fraksi Gerindra ya tidak terlalu kritis, ya biarlah suasana ini. Ini menggiring Jokowi untuk kemudian dia terjepit sendiri atau bagaimana memang strateginya? Dia mau cuci tangan dari persoalan yang tidak bisa menolak. Itu kesan kita gitu kan. Nah, persoalannya tergantung-gantung sampai hari ini apakah juga sama dengan persepsi kita. Dia tidak berani untuk melantik PDIP, dia pakai orang-orang untuk melakukan mencari pembenaran-pembenaran yang menyatakan bahwa oh ini penolakan-penolakan, tapi kan tidak juga sekarang. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Desmond, kita akan menghadirkan grafik mengenai janji Jokowi untuk mengumumkan Kapolri baru. Ya, ini adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan saya akan selesaikan semuanya minggu depan. Pernyataan ini dikatakan Jokowi sebelum kemudian berangkat untuk kunjungan luar negeri ke Malaysia dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. Dan selanjutnya ini dari Ketua dari Andi Wijayanto yang mengatakan akan menunda pelantikan hingga Budi Gunawan berstatus hukum tetap. Oh, ini adalah opsi-opsi. Ini adalah opsi-opsi yang ditawarkan oleh tim dari Jokowi kepada Jokowi untuk dipilih. Di antaranya membatalkan pelantikan Budi Gunawan dan mencalonkan nama baru. Dan yang keenam adalah status quo sambil menunggu kalkulasi baru. Oke, bicara soal batas waktu sekarang Pak Desmond. Sebenarnya berapa sih batas waktu yang diberikan kalau sesuai dengan undang-undang bagi DPR kepada Jokowi setelah disetujui bagi Jokowi untuk segera melantik Kapolri baru? Norma itu sebenarnya nggak ada. Berbeda dengan norma yang diserahkan minta persetujuan oleh Presiden kepada DPR. Ya, itu 20 hari. Oke, jadi 20 hari itu bukan setelah disetujui kemudian harus dilantik ya? Nah, harus dilantik kalau Jokowi, normanya nggak ada. Yang dinormakan adalah kewajiban DPR untuk memilih dengan jangka waktu 20 hari. Oke, kalau tidak ada peraturannya atau kalau tidak tertulis peraturannya, artinya tidak apa-apa dong dengan kondisi luar biasa seperti ini. Dengan bahasa yang lain, tersangka. ini sifatnya imperatif. Imperatif ini kan sesuatu yang harus terjadi. Nah, sesuatu yang harus terjadi kalau DPR sudah menyetujui, harusnya Jokowi udah melantik.
Oke. Ya, Kira-kira dalam dalam waktu ilmu hukum itu ada begitu. Oke, dalam waktu berapa lama lagi apa kira-kira rencana dari Komisi 3 kepada Besok Presiden? Komisi 3 akan melakukan rapat pleno Komisi 3, ya, minta masukan tentang keputusan Presiden ini, ya, dari beberapa selentingan yang ada, bahwa kita ingin mengirim surat kepada Presiden. Komisi 3 akan kirim ke Presiden, ingin, ya, menyarankan bahwa Jokowi harus melantik ini dengan alasan, ya, kalau tidak dilantik, tidak ada mungkin akan ada pengusulan Kapolri baru. Oke. Jadi Ya. pintunya memang harus dari melantik dulu, kemudian kalau memang mau diberhentikan dan ada nama baru itu tidak apa-apa. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk dan saat ini sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Selamat malam Pak Denny. Halo. Ya, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Denny. Pak Denny, apa catatan Anda yang mungkin cukup menarik dari jalannya sidang pra-peradilan pada hari ini? Saya relatif tidak hadir di persidangan, gitu. Jadi saya hanya membaca di pemberitaan saja. Dari sisi acara, saya agak menyayangkan ya, eksepsi dari KPK tidak dikaji oleh hakim, karena itu sebenarnya yang paling krusial dari pra-peradilan ini. Apakah memang permohonan atau gugatan yang diajukan oleh penggugat, dalam hal ini Budi Gunawan, tentang penetapan tersangka itu merupakan kompetensi, merupakan jurisdiksi dari pra-peradilan. Sayangnya itu tidak dikaji lebih jauh oleh majelis oleh hakim tunggal pemeriksa perkara ini. Ada menurut saya kalau dia mau sebentar melihat eksepsi itu, putusannya bisa segera dipercepat dengan tidak menerima. Dengan dasar apa Pak Denny? Dasar. Iya, Ya, kalau kita lihat misalnya kuhap, hakim kemudian melakukan telaah lebih jauh, tapi dengan dasar apa kemudian bisa kemudian segera lebih dipercepat? Mbak, ini kan eksepsi. Eksepsi itu tentang kompetensi, tentang apakah pra-peradilan berwenang atau tidak. Kan sudah diulas di banyak forum bahwa penetapan tersangka diajukan oleh penggugat bukan kewenangan pra-peradilan. Jadi tidak perlu diperiksa pokok perkaranya. Oke. Pra-peradilan tidak berwenang, gitu aja, selesai. Oke, kalau kuasa hukum Budi Gunawan kemudian berargumen dengan kata-kata bahwa penetapan tersangka itu cacat yuridis, komentar Anda seperti apa Pak Denny? Mbak, pra-peradilan tidak bicara penetapan tersangka. Jadi itu sudah sangat banyak diulas. Kalau tadi penggugat yang mengajukan permohonan ini menyampaikan ada gugatan pra-peradilan sebelumnya yang dikabulkan di Jakarta Selatan, sudah jelas juga bahwa itu adalah gugatan yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dalam kasus Chevron. Tetap saja terdakwanya divonis bersalah. Hakimnya yang mengabulkan permohonan itu diberikan sanksi. Jadi contoh yang diberikan oleh Budi Gunawan adalah contoh dengan informasi yang sengaja dipotong. Betul pernah dikabulkan, tapi tidak diteruskan bahwa itu kemudian hakimnya diberi sanksi, gitu. Oke. Model-model informasi yang sepotong-sepotong begini kan jelas menunjukkan ada etikat tidak baik yang tentu saja harus juga dilihat secara utuh, gitu. Oke. Supaya kemudian kita tidak terjebak dengan informasi yang sepotong-sepotong. Oke. Baik Pak Denny, kalau kita bicara tentang pilihan-pilihan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, menurut Anda dengan 6 pilihan yang kemarin sempat diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, pilihan mana yang harus diambil oleh Jokowi dengan resiko yang mungkin paling minim? Hukum tidak bicara risiko, hukum bicara aturan. Selalu semuanya ada risiko dan tidak jarang risiko itu yang paling besar. Bukan kemudian dengan risiko paling besar kemudian tidak diambil keputusannya.
Jadi kalau kita berhadapan dengan tersangka terdakwa yang masanya besar, kemudian risikonya kalau kita memutus, misalnya kita diserang secara fisik, kemudian kita memutus dia bebas, bukan begitu kan? Bahwa kalau dari pertanyaan Mbak tadi terkesan bahwa ambil keputusan yang paling ringan risikonya, kita bisa terjebak pada mengambil keputusan yang tidak tepat karena takut dengan risiko. Putusannya sederhana, simple. Apakah Presiden mau mengangkat Kapolri, melantiknya di Istana Negara, Istana Rakyat, seorang tersangka? Apakah itu revolusi mental? Jangan lupa tersangka itu pasti menjadi terdakwa, karena dalam hukum ada istilah tersangka, ada istilah terdakwa, ada istilah terpidana. Apakah Presiden Jokowi dengan revolusi mentalnya akan melantik seorang tersangka kasus korupsi, bukan kasus yang lain, kasus korupsi menjadi Kapolri di Istana Negara, yang kemudian tersangka itu pasti menjadi terdakwa, artinya Kapolri ini pasti akan disidang di pengadilan tipikor, dan pasti hampir menjadi terpidana karena KPK tidak pernah gagal membuktikan dakwaannya, tuntutannya. Dengan logika simpel itu, jawabannya sederhana. Batalkan pencalonan Budi Gunawan. Oke, kalau sederhana dan simpel, lalu mengapa Presiden tidak memutuskan juga apa yang akan menjadi keputusan dia? Apakah dia akan membatalkan atau melantik kemudian membatalkan? Karena kalau kita mau sama-sama terbuka, Pak Denny, sebenarnya ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga beririsan dengan masalah politik. Kalau persoalan politik, bukan kompetensi saya untuk menjawabnya, Mbak. Bukan, maksud saya di sini ada faktor politik yang harus kemudian dihitung di sini karena resikonya kemudian akan berimbas kepada Presiden. Saya pikir resiko apapun pasti dimiliki oleh seorang pemimpin, dan disitulah ujian seorang pemimpin. Tapi saya kembali ke hukum, Mbak. Kalau masalah politik, tentu bukan saya narasumbernya, tentu ada yang lebih pas untuk menjawabnya. Kembali ke persoalan hukum, simple. Siapa yang mengangkat bisa memberhentikan, itu namanya asas contrario actus. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Polri mengatur Presiden mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR. Presiden yang berwenang mengangkat, Presiden yang berwenang memberhentikan. Oke, baik, ditahan dulu. Kalau orang berwenang mengangkat dan berwenang memberhentikan, itu juga implisit di dalamnya, eksplisit di dalamnya, berwenang mengusulkan dan berwenang membatalkan. Jadi Presiden berwenang untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan, orang yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi, pasti menjadi terdakwa, dan hampir 100% karena KPK tidak pernah gagal menjadi terpidana. Buat apa menjerat diri sendiri dengan persoalan yang sebenarnya di bawah kewenangan dia bisa gantikan. Risiko politik pasti ada, tapi itulah ujian seorang pemimpin. Oke, baik, saya geser dulu ke Pak Desmond. Pak Desmond, kira-kira kalau tadi argumentasinya cukup simpel karena hak prerogatif Presiden bisa kok mengusulkan dan bisa juga membatalkan. Tetapi apa kira-kira tanggapan DPR ketika Presiden nanti kemudian memutuskan untuk membatalkan pelantikan BG? Ya, saya komentarin dulu, Saudara Dini. Ya, Dini tidak bisa membedakan antara hukum dan politik. Kalau bicara tentang sensitivitas tersangka dilantik di istana, melibatkan rakyat, itu rumah rakyat, itu kan udah bahasa politik. Ya. Ya, saya lebih pada bicara tentang hukum saja. Ya, menurut saya harus dilihat lagi ya pasal 11 ayat 2 ya, seorang Kapolri itu diberhentikan dengan alasan-alasan apa? Ya, salah satu pidana yang tidak yang ada kekuatan hukum tetapnya. Nah, proses ini kan itu yang dilihat. Yang kedua, kalau dihentikan ini berdampak pada omongan Saudara Dini juga. Ya, Presiden mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Kalau mau di-stop, kenapa tidak sejak awal? Pada saat sebelum proper itu, pada saat ditetapkan tersangka, kalau Jokowi sensitif dengan pemberantasan korupsi, itu dihentikan. Tidak ada alasan DPR untuk melanjutkan. Nah, proses ini sudah lanjut. Pada proses untuk tidak melantik, akan berdampak pada apa yang dikemukakan oleh Saudara Dini juga.
siapa yang akan diusulkan ke depan? Ya, agak bingung juga DPR untuk bersikap dengan konteks bahwa Presiden dalam satu surat minta persetujuan ya ke DPR tentang Kapolri baru, minta persetujuan ke DPR pemberhentian Kapolri lama. Nah, menurut saya sederhana saja penyelesaian ini, lantik. Ya kalau menghindar istana negara nggak perlu di istana negara, ya lantik aja di mana, di Mabes Polri, ya menghindari itu, baru berhentikan. Agar proses pergantian Kapolri ke depan, ya diberhentikan minta persetujuan DPR, mengangkat Kapolri baru, selesai urusannya. Jadi tidak pakai bahasa politik. Hukum sederhana kok. Oke, Pak Denny mungkin ada komentar? Saya tidak dengar apa yang dikatakan Desmond. Oke, baik kita. Saya putus-putus suaranya. Oke, baik kita akan coba perbaiki sambungan audionya, tapi tahan dulu Pak Denny dan Pak Desmond. Kami akan Kira-kira kembali. poinnya apa? Poinnya aja, Mbak. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Pak Denny. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Kami akan segera kembali. Saya